Oke, BTW sekarang kita review Ignis kali ya. Apa impresi berkendara Ignis dong? Karena saya udah lumayan lama sih pakai Ignis. Dulu belinya second ya. Beli di Balikpapan, plat B waktu itu. Dulu masih standar banget. Sekarang udah lumayan saya modif udah lumayan banyak. Overall Ignis ini mobil yang worth it banget secara overall. Jadi dia secara konsumsi bahan bakar sangat irit. Kemudian bisa dikonsumsi bahan bakar pakai bahan bakar RON 90 itu masih bisa. Dia nggak ngelitik, masih aman, jadi nggak perlu pengeluaran yang banyak. Meskipun saya pribadi lebih sering menggunakan RON 92 ke atas, lebih pertimbangan ke arah nggak terlalu ngantri lah ya kalau saya pribadi, dibanding harus ngantri kan lebih lama. Bentuknya bagus, luarnya saya dulu tertarik karena luarnya bagus. Paling yang agak kurang itu mungkin dari belakangnya ya, beberapa orang juga bilang gitu, makanya belakangnya itu saya modif supaya lebih enak dipandang mata. Cuman ya namanya city car ya, memang dia didesain untuk dalam kota, jadi dia stop and go itu irit banget, nggak perlu risau. Makanya bannya tuh dibikin juga agak kecil deh kan. Kalau ukuran aslinya kan 175/65 R15 kalau nggak salah itu. Ini sudah saya upgrade jadi R17 215/45 R17, jadi makin gede, makin lebar juga. Otomatis dia memang lebih berat, jadi lebih boros sedikit. Rolling resistance bertambah karena kontak permukaannya bertambah. Tapi menurut saya masih irit gitu ya. Kalau di MID ini sekarang nih dia menunjukkan 16,3. Meskipun kadang nggak terlalu akurat sih. 16,3 itu rute kombinasi ya, sering dalam kota lah. Itu masih sangat irit sih menurut saya. Ya paling selisih mungkin 115 lah ya. Kalau realnya mungkin 115 114 dalam kota. Ya itu sangat irit sih menurut saya. Terus fitur-fitur cukup lengkap untuk di kelasnya ya. Dia ada AC, bisa climate control, masih satu zone tapi udah digital. Terus ininya bentuknya juga oke gitu ya. Terus headlampnya udah bisa leveling naik turun tuh, bisa kita atur, keren. Udah ada DRL nya ya. Asal DRL, menurut saya tuh DRL tuh wajib ya kalau di mobil zaman now tuh, karena itu yang membentuk muka depannya si mobil. Kalau nggak ada DRL kayak jadul banget gitu. Ini udah ada, ini saya nggak bilang manual transmission karena dulu available-nya yang manual sih. Dulu saya ngambil kilometer masih 13.000 ya. Wow, masih bagus banget itu. Harganya juga murah. Makanya saya dulu ngambil tuh 117,5, termasuk murah. Saya beli cash waktu itu. Belum bisa nyetir secara lancar juga, sekalian belajar kan. Ya alhamdulillah sekarang udah lumayan lancar, meskipun tanjakan masih kagok. Ya itu kemarin sedikit cerita ya, saya di tanjakan Wika nih, nanti saya coba masukin deh footage-nya ya. Di tanjakan Wika itu kalau hujan itu biasanya agak macet di tanjakannya. Nah buat pengemudi manual yang mungkin jarang gitu ya, mungkin agak ketar-ketir. Sebenarnya kalau kondisi mobil ini standar, saya yakin mudah dia nanjak karena bannya ringan, nggak ada BBK kan. Cuman sekarang kondisi mobil ini memang sudah di-upgrade di kaki-kaki, udah diceperin, udah dilebarin, digedein bannya, plus BBK. Memang tarikan awal tuh berat, saya akui. Yang dulunya kita istilahnya kita masuk gigi 1, terus kita lepas kopling pelan-pelan, dia kan jalan tuh. Kalau dengan kondisi sekarang kita lepas tuh kadang dia masih agak dudut gitu loh, agak berat memang torsi di awalnya, makanya harus dibantu gas. Nah kemarin tuh berhenti di tengah gitu ya, kondisi cukup curam tuh memang,
mungkin ada 30 sampai 40 derajat ya perkiraan. Itu kita nggak ada ancang-ancang, itu saya pikir cukup ya, cukup. Memang saya umumnya nggak pakai rem tangan kalau saya, karena udah bisa kan, nggak pakai rem, ngapain pakai rem tangan, udah kayak apa aja bisa sebenarnya. Cuman ternyata di tanjakan tadi yang cukup ekstrim itu kurang RPM-nya, jadi RPM-nya minimal tuh harus di 4000 kemarin saya coba. Jadi RPM tuh di awal tuh harus kita naikin 4000 baru kita lepas kopling pelan-pelan, dia baru mau. Kalau enggak dia stall, engine-nya stall, jadi malah mundur kan, kalah torsi mungkin ya, torsi awal, karena butuh putaran awal untuk memberikan gaya nanjak ya, melawan gravitasi. Itu dia. Jadi nanti lain kali kita coba ya, nggak pakai rem tangan nggak apa-apa, insya Allah bisa kok. Yang penting kita udah paham di RPM awal yang dibutuhkan, torsi awal tuh untuk menanjak. Kemarin saya coba di awal tuh kayak biasa gitu 2000, nggak kuat ya ternyata. itu kurangnya juga sih kalau kita modif mobil ya, pasti dia ada berkurang karena kita udah istilahnya memberikan beban lebih lah ke engine yang didesain buat ekonomi, fuel ekonomi. Nah ini sekarang kita di Rapak di Balikpapan. Turunan ini cukup rawan di sini, makanya dibagi dua gini. Ya kita santai aja lah ya, nggak usah ngoyo lah kita. Masih turunan ya, ada nyamuk guys. Udah kita nyantai aja lah. Hati. Minum dulu. Ini kopi plus apa ini? Air kelapa. Kita langgar tuh. Ya, untung aja dia aman. Coba kalau pas lagi apes kan ketabrak, wah mantap tuh. Wih keren juga motornya cuy, ala MotoGP. Di sini tuh dulu sering terjadi kecelakaan, makanya dibikin separasi gini ya di kanan nih. Kalau nanti kita kelihatan ini buat alat berat di kanan tuh, mobil-mobil gede, truk kalau berhenti di kanan, karena ya ini ada lampu merah traffic light di turunan. Kadang tuh kan mobil berat, alat-alat berat itu susah ya pengereman, kadang bisa blong. Nah untuk mengantisipasi itu akhirnya ya yang di kanan ini khusus buat alat berat, mobil-mobil gede, truk. Cuman ini ada beberapa yang ngelanggar sih, tapi ya itu beresiko lah kalau kita bilang. Jangan lah ya, selagi masih bisa kita taat aturan ya kita taati aja. Nih lihat banyak pekerja-pekerja ya di Balikpapan pagi seperti ini nih, banyak orang-orang yang bekerja di kilang ya, terutama ini kan lagi ada proses pembangunan RDMP ya, Refinery Development kurang lebih ya. Jadi ada pengembangan kilang lah, kira-kira begitu. Ini kita lagi nyantai aja ya, nggak usah buru-buru. Yang penting kita nyampe ya aman, kita nikmatin aja berkendara gitu. Lanjut tadi impresi berkendara. Ignis itu top speed ya, kita infokan dulu. Dulu saya pas standar pernah ngetes sih, itu sekitar 160, mungkin bisa lebih ya di tol. Waktu itu saya ketika OTW dari Semarang ke Cirebon itu kurang lebih 160 km per jam. Tapi memang dia nggak didesain untuk kecepatan tinggi seperti itu, tanpa ada upgrade di kaki-kaki pengereman ya, bodinya itu juga kurang support lah di kecepatan tersebut. Itu ringan sekali deh setirnya, sangat ringan. Jadi kita kayak kehilangan grip lah kalau tak bilang. Jadi kayak ringan gitu, ringan banget pokoknya. Makanya nggak cocok sebenarnya, kecuali kalian main engine juga ya. Kalau ini dulu sempet dimodif engine-nya, cuman sekarang kondisi masih standar saya balikin karena di Balikpapan ini kan
bengkel modifikasi nggak seramai di Jawa ya, jadi saya memutuskan untuk NA standar aja, paling hanya ganti open filter dan juga exhaust ke belakangnya itu udah saya ganti. Soalnya kalau misalkan kita turbo lagi gitu ya, sebenarnya sih aman, cuman takut problem aja sih. Kalau ada problem kan susah kita nyari bengkelnya di mana, belum kita harus kerja kan, ya ribet aja gitu. Banyak yang ada nyamuk nih. Kita di jalan Yosudarso ya, jalan minyak dulu bukan jalannya, bukan di sini, cuman karena pengembangan kilang di kanan kita ini akhirnya jalannya dipindahin. Supaya apa? Supaya ada buffer zone, supaya ada jarak lah dari pemukiman, dari warga, dari jalan umum gitu. Kalau terjadi hal-hal buruk, terjadi ledakan, terjadi kebakaran, itu evakuasinya jauh lebih mudah, istilahnya gitu. Jadi ya memang tujuannya lebih ke arah keamanan. Ya kan dekat banget sih jalan.